and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Bayangin kamu cuma mau kerja lembur sebentar di tempat yang kelihatannya aman, terang, dan ramai. Tapi satu kesalahan kecil, yaitu satu pintu yang tertutup, bisa berubah jadi perang antara hidup dan mati. Film Millie 2022 bukan tentang hantu, bukan tentang pembunuhan atau psikopat, tapi tentang waktu, suhu dingin, dan harapan yang perlahan habis. Ini adalah kisah seorang perempuan biasa yang terjebak di tempat yang paling tidak terduga. Dan dia harus bertahan hidup saat semua orang mengira dia sudah pulang ke rumah. Daripada makin spoiler, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film dibuka dengan Millie, seorang perempuan 24 tahun lulusan keperawatan. Dia tinggal bersama ayahnya yang bernama Niranjan. Dan hampir setiap waktu luangnya dihabiskan untuk berlatih bahasa Inggris. Alasannya cuma satu, Millie ingin pindah ke Kanada dan memulai hidup baru di sana. Keputusan itu jelas tidak disukai oleh Niranjan. Dia berat melepas putrinya pergi. Tapi bagi Millie, gaji di negaranya sekarang nyaris tak cukup untuk bertahan hidup. Jadi dia menolak mengubah keputusannya. Suatu pagi saat Niranjan mengantar Millie, ponselnya berdering. Ada sebuah panggilan tak terjawab. Ketika ayahnya bertanya, dengan santai Millie menjawab kalau itu dari temannya yang bernama Samira. Niranjan tak curiga apapun dan langsung menurunkannya di tempat kursus bahasa Inggris. Selesai kelas, Millie pergi ke sebuah mall. Di luar seorang supir sempat menggoda dirinya, tapi Millie mengabaikannya dan langsung menuju ke tempat kerjanya. Sebuah restoran yang bernama Don's Kitchen. Dia bekerja seperti biasa, rajin dan fokus. Namun sepanjang hari, ponselnya terus berdering, dan dia sengaja mengabaikan panggilan dari Samira. Di satu momen telepon restoran berdering. Terdengar seorang pria menelpon. Dia meminta maaf dan memohon diberi kesempatan lagi. Millie pun langsung menutup telepon itu, lalu memberitahu rekannya yang bernama Haslin bahwa itu adalah pacarnya yang bernama Samir, yang sedang dia marahi karena melewatkan wawancara kerja penting. Malam harinya Millie pergi menonton film bersama ayahnya. Saat duduk di dalam bioskop, ponselnya kembali berdering dengan nama Samira. Saat itulah Millie tersadar. Samir duduk tepat di sebelahnya, dan dialah yang selama ini menelpon menggunakan nama Samira. Samir kembali meminta maaf. Namun di sini Millie panik karena ayahnya sama sekali belum tahu soal hubungan mereka. Namun perlahan kata-kata manis Samir meluluhkan hatinya, dan Millie pun akhirnya memaafkan Samir. Hari-hari pun berlalu. Millie menjalani rutinitas yang sama, bekerja di mall, bertemu Samir, dan terus berlatih bahasa Inggris. Hingga akhirnya dia mengikuti ujian di tempat kursus dan mendapat nilai yang bagus. Millie sangat senang dan langsung mengurus proses kepindahannya ke Kanada. Sayangnya sang ayah tetap tidak bahagia, dan Samir pun terlihat tidak sepenuhnya mendukung. Suatu hari di tempat kerja, Millie mendapat kabar menggembirakan dari Samir. Dia akhirnya mendapat pekerjaan. Millie sangat senang, apalagi saat Samir mengatakan pekerjaannya ada di Delhi. Meski begitu, Samir berniat menunda kepindahannya sampai Millie benar-benar berangkat ke Kanada. Millie justru mendorongnya agar tidak melewatkan kesempatan emas itu. Hari itu Millie pulang kerja lebih awal. Dia bertemu Samir dan mereka pergi ke sebuah kuil. Di sana Millie mengatakan bahwa dia berniat membicarakan rencana pernikahan mereka dengan ayahnya dan hanya menunggu Samir mendapat pekerjaan. Mendengar hal itu, Samir pun sangat antusias. Namun di perjalanan pulang mereka dihentikan polisi karena tidak memakai helm. Seorang polisi bernama Satis memeriksa mereka. Samir menjelaskan bahwa dia hanya mengantar pacarnya pulang, tapi Satis mencium bau alkohol. Setelah dites, terbukti Samir memang telah minum. Satis pun memutuskan menangkap Samir dan meminta nomor ayah Millie agar menjemputnya. Samir yang ketakutan dan memohon agar ayah Millie tak dilibatkan dalam kasus ini. Tapi Satis menolak. Mereka berdua pun dibawa ke kantor polisi. Tak lama kemudian Niranjan datang.
Wajahnya langsung berubah kecewa saat melihat kondisi putrinya. Satis menjelaskan hubungan mereka dan bahkan berbicara kasar tentang Samir. Akhirnya Niranjan diizinkan membawa Mili pulang, tapi ketegangan jelas terasa di sana. Sepanjang perjalanan mereka tak saling bicara. Bahkan setelah sampai ke rumah, Niranjan tetap membisu. Keesokan harinya ayah dan anak itu pergi memesan tiket ke Kanada. Niranjan dengan tegas meminta jadwal paling cepat. Setelah itu dia mengantar Mili ke tempat kerja. Lalu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Seharian penuh ponsel Mili terus berdering oleh panggilan Samir, tapi semuanya dia abaikan. Hingga akhirnya Samir datang langsung ke restoran. Dia meminta berbicara, karena malam itu dia akan berangkat ke Delhi. Mili tetap bersikeras profesional dan hanya menanyakan pesanannya. Tapi Samir terus memaksa. Dia hanya meminta 2 menit untuk bicara dengan Mili. Melihat situasi itu, Sudhir langsung emosi. Dia memarahi Mili dan menyuruhnya tidak membawa urusan pribadi ke tempat kerja. Karena kesal dengan sikap Samir, Sudhir pun sengaja memesan makanan hanya untuk membungkamnya. Lalu dia pergi begitu saja tanpa menyentuh pesanannya. Malam pun tiba. Waktu tutup restoran. Namun Mili masih berada di Don's Kitchen dan terlihat enggan pulang ke rumah. Karena jelas si ayah pasti masih marah kepadanya. Di luar restoran, Sudhir sedang menelpon ketika pesanan bahan makanan datang. Dia melihat ada 2 pegawai yang bernama Ladu dan Vipul. Sudhir langsung menyuruh mereka memasukkan box-box itu ke dalam freezer terlebih dahulu. Dengan terpaksa, keduanya pun setuju. Tak lama kemudian Mili terlihat absen pulang dan bersiap pergi. Namun Ladu dan Vipul memohon agar Mili saja yang memasukkan box ke freezer karena mereka sedang terburu-buru. Mili akhirnya mengalah. Ladu yang sempat lupa absen cepat-cepat melakukannya sebelum pergi. Dan saat Mili sedang menyusun box di dalam freezer, Sudhir melewati area itu dan melihat pintu freezernya terbuka. Dia mengira 2 pegawai tadi ceroboh karena lupa menutup pintu freezer. Dan akhirnya Sudhir pun menutup pintu itu dan menguncinya. Setelah itu Sudhir mematikan lampu satu persatu dan mengecek daftar absen. Terlihat semua nama sudah tercatat pulang. Tanpa dia sadari, Mili masih berada di dalam freezer, membereskan makanan yang jatuh ke lantai. Dan ketika lampu-lampu dimatikan, bagian dalam freezer pun ikut gelap. Mili langsung panik. Dia menyadari apa yang terjadi, tapi semuanya sudah terlambat. Mili menyalakan kembali lampu di dalam dan berteriak meminta tolong. Tapi jelas tidak ada yang bisa mendengar. Dia mencari ponselnya dan langsung ketakutan saat sadar ponselnya tertinggal di atas meja luar. Tak lama kemudian Sudhir pun meninggalkan tempat tersebut. Dengan panik, Mili mencoba mendobrak pintu freezer dengan benda-benda logam berat. Tapi semuanya sia-sia. Di tempat lain, Samir yang bersiap berangkat ke Delhi terus menelpon Mili, namun tak mendapat jawaban. Sementara itu Haslin menerima telepon dari Niranjan yang cemas karena putrinya belum juga pulang. Karena terkejut, Haslin pun langsung menghubungi Vipul yang mengatakan bahwa saat mereka pergi, Mili dan manajer masih di restoran. Haslin lalu menelpon Sudhir, menanyakan soal Mili. Sudhir menjawab bahwa Mili sudah absen pulang sebelum dirinya, dan dia mengaku tidak tahu dan tidak peduli kemana karyawannya pergi setelah jam kerja. Haslin menyampaikan hal itu ke Niranjan. Sang ayah semakin gelisah dan bingung. Dia menelpon Mili berkali-kali, tanpa menyadari bahwa ponsel Mili berdering pelan di kejauhan dalam mode senyap. Di dalam freezer, suhu kini turun hingga minus 12,5 derajat Celcius. Mili menggosok-gosok tangannya dengan panik untuk menjaga suhu tubuhnya tetap hangat. Di sakunya dia menemukan tiket bioskop, dan teringat bahwa film terakhir malam itu biasanya selesai sekitar jam ini. Di saat yang sama kita melihat Samir akhirnya naik bus menuju ke Delhi dengan perasaan berat dan penuh kekhawatiran. Sementara itu di dalam mall, film akhirnya selesai dan para penonton mulai keluar dari bioskop. Mili sadar ini waktu terbaiknya. Dia langsung memukul-mukul pintu freezer dengan nampan sambil berteriak meminta tolong sekuat tenaga. Sayangnya tak ada yang benar-benar mendengar hal tersebut. Hanya seorang anak kecil yang sempat mendengar suara aneh. Dia langsung memberitahu ayahnya. Namun tepat saat itu Mili berhenti memukul pintu karena sudah kelelahan dan putus asa. Pria itu pun alhasil tak mendengar apa-apa. Setelah semua orang pergi, mall pun ditutup.
Di dalam freezer, suhu kini menunjukkan minus 13 derajat Celcius. Wajah Millie mulai memerah, dan darah mengalir dari hidungnya. Keadaannya semakin parah ketika suhu turun lagi hingga minus 16,1 derajat. Meski begitu, Millie menolak menyerah. Dia menggunakan pakaian dan lakban untuk membungkus tangan dan kakinya agar tidak membeku. Saat meringkuk di sudut ruangan, pandangannya tertuju pada kipas pendingin di atas. Millie mengambil beberapa kardus dan mencoba menutup kipas tersebut, lalu merekatkannya dengan lakban. Namun tiba-tiba, rak di atasnya jatuh dan menjepit kaki Millie, yang membuatnya menjerit kesakitan. Di tempat lain, Niranjan bersama temannya bernama Mohan datang ke kantor polisi dan bertemu dengan Satish. Dengan panik, Niranjan mengatakan putrinya menghilang. Namun Satish justru beranggapan Millie kabur bersama pacarnya, dan dia menyuruh Niranjan menghubungi Samir terlebih dahulu. Niranjan menegaskan Millie bukan gadis seperti itu, tapi Satish hanya memberikan alamat Samir, dan dengan kasar menyuruh mereka pergi dari sana. Kembali ke freezer, Millie membuka pembalut kain di kakinya, dan dia pun langsung terkejut. Kakinya terkilir parah dan berubah membiru. Sementara itu, Niranjan dan Mohan tiba di rumah Samir dan bertemu ibunya. Sang ibu mengatakan bahwa Samir sudah berangkat ke Delhi malam itu karena mendapat pekerjaan baru. Hal ini pun membuat Niranjan semakin cemas. Dia terus menelpon Millie, tapi tetap tak ada jawaban. Dengan sisa kekuatannya, Millie menyela kakinya di antara dua rak dan perlahan mencoba mengembalikan posisi sendinya sendiri. Rasa sakitnya luar biasa, tapi dia berhasil. Di rumah, Haslin dan suaminya datang menemui Niranjan. Tapi saat Samir tiba, Niranjan yang sudah diliputi amarah menuntut penjelasan soal keberadaan putrinya. Di sana Samir bersumpah dia tidak tahu apa-apa. Baru saat itu dia mengaku bahwa ibunya baru saja memberitahunya tentang Millie. Namun Mohan tidak percaya dan memutuskan membawa Samir ke kantor polisi. Kita kembali ke freezer. Millie terbangun dan langsung panik ketika merasakan seekor tikus menyentuh tangannya. Awalnya dia ketakutan, tapi perlahan Millie mulai mengelus tikus itu. Dia merasakan sedikit kehangatan dari makhluk kecil tersebut. Di sisi lain, Satish yang sedang tertidur di mobilnya menerima telepon dari bawahannya. Dia diberitahu bahwa keluarga Millie datang bersama Samir, tapi Millie tidak bersama mereka. Di dalam freezer, Millie membungkus kakinya dengan lakban dan menggunakan potongan kardus sebagai penyangga. Dia melihat tikus itu menggerogoti sebuah kotak makanan, lalu dia ikut memakan sisa makanan di dalamnya demi bertahan hidup. Millie kemudian mengambil batang besi dan dengan sekuat tenaga mencoba merusak kipas pendingin. Di saat yang sama, Niranjan dan yang lain menyisir kota dengan panik, mencari keberadaan Millie. Sementara itu, Millie berhasil merusak pelindung luar kipas dan mencoba menyelipkan besi ke dalamnya, tapi usahanya gagal. Tak lama asap mulai memenuhi ruangan dan Millie kesulitan bernafas. Dari situ Millie mendapatkan ide. Dia pun mengumpulkan semua kardus dan membuat tenda darurat kecil. Millie masuk ke dalamnya bersama tikus itu, lalu menyalakan pemantik api untuk mendapatkan sedikit kehangatan. Sementara itu Niranjan dan yang lainnya kembali ke kantor polisi, dan kali ini Satish akhirnya sudah berada di sana. Samir mendesak polisi agar melacak ponsel Millie untuk mengetahui lokasi terakhirnya. Namun Satish, si polisi India, terlihat malas dan tidak berniat menyelidiki kasus itu. Bukannya membantu, dia justru menarik Samir ke samping dan menuduhnya terlibat sesuatu kepada Millie. Samir bersikeras dia tidak melakukan apapun. Saat Satish mulai bersikap agresif, Niranjan ikut campur dan beradu argumen dengannya. Di tengah keributan itu, seorang perwira senior bernama Raffi datang ke sana. Niranjan segera menjelaskan bahwa Satish lalai menangani laporan anaknya yang hilang, meski mereka sudah berkali-kali meminta bantuan. Mendengar hal itu, Raffi langsung memarahi Satish dan menegaskan bahwa nyawa Millie saat ini bisa saja sedang dalam bahaya. Dia pun memerintahkan Satish untuk menghubungi unit cyber guna melacak ponsel Millie dan segera melapor kembali.
Setelah itu Niranjan menceritakan semuanya secara rinci pada Raffi. Raffi lalu menelpon Sudhir, manajer restoran. Sudhir kembali bersikeras bahwa Milly sudah pulang saat dia meninggalkan restoran dan dia menyerahkan lembar absen untuk diperiksa. Di saat yang sama Samir tiba-tiba teringat dengan supir yang sering mengganggu Milly. Mereka pun memutuskan menuju area mall untuk mencarinya. Sementara itu di dalam freezer Milly mencari tikus kecil yang tadi menemaninya. Dia terdiam sedih saat mendapati tikus itu telah mati kedinginan yang membuatnya benar-benar terpukul. Di dalam mobil, Samir kembali mengingat lembar absensi dan menyadari kejanggalan besar. Menurut Ladu, Milly masih berada di restoran saat dia pergi. Tapi di absensi tertulis bahwa Milly absen pulang lebih dulu dari Ladu. Karena terkejut, Samir pun langsung turun dari mobil dan meminjam motor temannya untuk menemui Ladu. Dia meminta temannya tetap bersama Niranjan dan polisi untuk mencari supir tersebut. Di dalam freezer, kondisi Milly semakin kritis. Dia melempar apapun yang dia bisa ambil, termasuk makanan, ke arah kipas pendingin, berharap hal itu bisa menghentikannya. Namun usahanya berkali-kali gagal. Di kantor polisi, Satis menerima telepon dari unit cyber yang berhasil melacak lokasi terakhir ponselnya Milly. Dia meminta lokasi itu dikirim lewat WhatsApp. Namun setelah pesan masuk, Satis mengabaikannya begitu saja dan malah menonton video YouTube yang membuat bawahannya mulai cemas. Di saat yang sama, Milly telah membungkus tubuhnya dengan plastik dan masih terus melempar potongan daging ke kipas demi bertahan hidup. Di tempat lain, Raffi akhirnya menemukan supir yang dulu mengganggu Milly. Namun pria itu mengaku tidak tahu apa-apa. Dan pengakuannya diperkuat oleh supir-supir lain yang ada di sana. Sementara di freezer, Milly akhirnya berhasil menghentikan salah satu kipas dan melempar makanan ke dalamnya. Untuk sesaat dia mendapat sedikit kelegaan. Sementara itu, Samir berhasil menemukan Ladu dan menanyakan kenapa absennya tercatat setelah Milly. Padahal Milly masih ada di restoran saat dia pergi. Ladu akhirnya mengaku bahwa waktu itu Milly sebenarnya sudah mau pulang, tapi mereka memintanya memasukkan box ke dalam freezer karena sedang terburu-buru. Karena panik, Samir pun langsung menelpon temannya dan mencoba menjelaskan soal freezer restoran. Namun sebelum pesannya tersampaikan, ponselnya mati karena kehabisan baterai. Makanya beli power bank. Oke. Tanpa membuang waktu, Samir langsung menuju ke mall sendirian. Namun di tengah kepanikannya yang nekat itu, tiba-tiba sementara itu polisi meninjau rekaman CCTV di seluruh area, tapi mereka tidak melihat Milly dimanapun. Ternyata Sudhir juga mengabaikan semua panggilan. Karena rumahnya tak jauh dari sana, Raffi pun memutuskan mendatanginya langsung. Kembali ke freezer, Milly mencoba melempar daging ke kipas lainnya, tapi tubuhnya sudah sangat lemah. Bahkan untuk bergerak pun hampir tak sanggup. Di kantor polisi, bawahan Satis terus mendesaknya agar mengirim lokasi ponsel Milly ke Raffi. Namun Satis menolak mentah-mentah karena dia masih sakit hati tadi dimarahi. Bahkan dia berkata bahwa hidup gadis itu tidak berarti apa-apa baginya. Nggak konoha India, perasaan polisinya sama aja. Diam! Percakapan itu terdengar oleh seorang tahanan. Pria tersebut sengaja membuat keributan dengan menyerang tahanan lain, yang memaksa Satis masuk ke sel dan menghajarnya dengan brutal. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh si bawahan. Dia mengambil ponsel Satis, menemukan lokasi terakhir Milly, dan langsung menghubungkan Raffi untuk menyampaikan informasi penting itu. Sementara itu, Samir tersadar setelah mengalami kecelakaan. Pemilik mobil yang menolongnya menawarkan bantuan, namun Samir hanya memohon agar diantar ke mall secepat mungkin. Tak lama kemudian, polisi tiba di mall dan mulai menyisir area dengan panik. Di saat yang sama, Milly terlihat setengah sadar dan hampir menyerah. Raffi dan tim langsung menuju ke Don's Kitchen, tapi mereka terkejut karena Sudhir belum juga datang ke sana. Dan tanpa kehadiran Sadir, mereka tidak punya kunci untuk membuka restoran tersebut. Di dalam freezer, suhu kini turun hingga minus 18 derajat Celcius. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Milly menggunakan jepit rambut untuk membuka baut ventilasi di dinding. Satu persatu baut berhasil dilepas, memperlihatkan pipa-pipa di baliknya. Dengan tenaga yang hampir habis, Milly memukul pipa itu sekuat yang dia bisa, berharap akan ada orang yang mendengar. Di luar, Niranjan mendengar suara benturan samar. Tepat setelah itu, nampan yang terjatuh dari dalam freezer meluncur keluar dan sampai ke hadapan sang ayah, bersamaan dengan kedatangan Samir ke sana. Tak lama kemudian, Sudhir akhirnya muncul dan membuka pintu restoran. Mereka semua berlari menuju ke arah freezer,
dan menemukan Millie tergeletak tak sadarkan diri di ambang kematian. Samir segera membungkus tubuh Millie dengan selimut untuk menghangatkannya. Millie tak bereaksi sama sekali. Niranjan dan Samir menangis putus asa. Namun tiba-tiba, bibir Millie sedikit bergerak. Tanpa membuang waktu, mereka langsung membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa Millie sempat mengalami komplikasi serius. Namun beruntung dia dibawa tepat waktu sebelum hipotermia total terjadi. Sang dokter bahkan terkejut. Millie berhasil bertahan lebih dari 5 jam di suhu minus 17 derajat Celcius, hanya dengan pakaian biasa. Di sisi lain, Raffi memarahi Sudir karena tidak memasang alarm pengaman di freezer. Tak lama kemudian, Raffi menerima telepon dari Satis yang baru melaporkan bahwa unit cyber menemukan lokasi terakhir dari Millie. Mendengar hal itu, Raffi pun langsung marah besar. Dia menegaskan bahwa Satis akan menerima hukuman berat karena kelalaiannya. Di adegan terakhir, Millie akhirnya sadar. Hal pertama yang dia tanyakan adalah apakah ayahnya sudah minum obat. Dia juga cemas melihat luka Samir akibat kecelakaan. Dan Millie tersenyum lega saat melihat ayahnya dan Samir mulai akur. Di momen itu, Millie menyatakan bahwa dia membatalkan rencananya pindah ke Kanada dan memilih tetap tinggal di sana. Niranjan mengingatkannya agar berpikir dengan matang, karena gaji di sini tak sebesar di luar negeri. Namun Millie sudah tidak peduli. Baginya yang terpenting sekarang adalah bersama orang-orang yang dia cintai. Dan film pun selesai. Ending yang sangat memperindafankan. Dan dari semua yang terjadi, Millie mengingatkan kita bahwa bahaya terbesar kadang bukan datang dari orang yang jahat, tapi dari kelalaian kecil yang dianggap sepele. Film ini bukan cuma soal bertahan hidup di suhu yang ekstrim, tapi juga tentang hubungan ayah dan anak, pilihan hidup, dan betapa berharganya orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau saja pintu freezer itu tidak tertutup ceroboh pada malam itu, semua mungkin akan berbeda, dan tentu aja filmnya nggak bakal jadi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.